Di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Ganjar Pranowo mengungkap jurus rahasianya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% per tahun. Pertama, Ganjar menyebut akan memperkuat penegakan hukum untuk memastikan sistem berjalan stabil bagi iklim investasi. Yang pertama adalah memastikan regulasinya benar dan itu disusun karena partisipasi. Ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat. Yang kedua, sistem kelembagaan yang sudah ada. Kalau itu belum, itu juga diperbaiki. Tapi terakhir, Pak Gita, apa sih yang kemudian bisa kita sampaikan? Mencari aktor. Aktor ini kita seleksi dengan kepentingan apapun, seringkali bisa bengkok. Maka tugas saya adalah memastikan bagaimana aktor yang bisa duduk di dalam jabatan untuk membawa amanah yang luar biasa itu kredibel. Tanpa itu tidak bisa. Itu 3 hal. Kredibilitas itu definisinya gimana, Pak? Kalau boleh. Kalau kemudian dia harus membawa bahwa pemerintahan ini secara governance, dia betul-betul good agar bisa melaksanakan, Pak, OSS tadi dibikin, apakah kemudian sesuai dengan yang diharapkan? Belum. Kredibel itu adalah ketika kemudian kamu mengurus izin, di situ ditulis, ini 2 hari selesai, dan selesai 2 hari, dia kredibel. Kredibel berikutnya adalah dia orang yang punya integritas. Disogok, dia nolak. Disogok itu nolak, bukan dia justru mengkreasi sogokan. Dan yang terakhir, ketika kemudian dia sudah tahu semua, dia seorang profesional. Maka dia mengerti akan fungsinya, bukan orang yang tiba-tiba dipungut karena kemudian jatah, mohon maaf. Itu harus saya sampaikan, maka mendefinisikan kredibel buat saya tidak terlalu sulit untuk itu. Kedua, Ganjar akan mengisi kabinet dengan orang-orang profesional, terutama untuk menteri di bidang perekonomian. Ada 2 hal. Kalau tim yang ekonomi, pasti kita ambil yang meritokrasi dulu. Orang bilang zakon kabinet, kabinet ahli. Tapi kadang-kadang kita bisa menemukan pada sisi yang lain. Dia punya talenta double dan multi talent. Dalam hal kemudian dia seperti itu, dan dia politisi, itu akan makin sempurna. Karena apa? Ketika dia berhubungan dengan parlemen, katakan, dia sudah mengerti, oh kalau berhubungan dengan parlemen itu cara bicaranya seperti ini, proses pengambilan keputusan, decision making prosesnya juga dia akan kelihatan, dan pada titik tertentu ini akan cukup lengkap. Banyak kemudian kita mengambil, ini pinternya luar biasa. Kita taruh mas. Tapi begitu berhadapan dengan situasi seperti itu, tidak terlalu tahan melakukan itu. Tapi meritokrasi dalam tim ekonomi menurut saya nomor 1. Terakhir, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Satu pelatihan itu untuk fitting pada kondisi existing hari ini. Crash program. Upskilling. Kita latih dengan crash program agar mereka bisa fit dengan kondisi hari ini. Tapi jika kita memproyeksikan semacam manpower supply yang kita siapkan untuk membangun sebuah, sebutlah kawasan industri dengan teknologi yang tinggi. Maka ketika ini berjalan, kita siapkan SDM-nya. Ada contoh yang sedang kita bangun, sayang saya tidak bisa menungguin karena masa jabatan sebagai gubernur selesai. Adalah kawasan industri Kendal yang sudah berjalan. Dia berhubungan dengan kurang lebih 100 sekian, saya lupa persisnya, sekolah vokasi. Terus kemudian kita extend di sebelahnya kawasan industri Batang. Yang saat itu kita desain bersama-sama agar ini bisa menjadi sebuah terobosan yang kita bisa dorong untuk bisa kita sampaikan. Sorry, sudah ada beritanya. Bukan ratusan, 30 industri DKI ini siap menampung vokasi dari industrinya, tapi beberapa sekolah vokasinya kita siapkan. Nah, yang di Batang, kita cek sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sekitarnya, maaf, relatif tidak siap. Demikian juga di banyak tempat yang lainnya, seringkali masyarakat yang ada di sekitar mengatakan, kami hanya menjadi penonton dan kami tidak bisa dilibatkan. Apa yang dilakukan? Crash programnya, pelatihan, kemudian membuat sekolah. Maka kalau di awal tadi kami sampaikan, kita ingin merancang proses industrialisasi dan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita siapkan.
SDM-mu yang kamu butuhkan seperti apa. Kalau kemudian kita sudah menemukan itu, maka itulah minimum standar yang mesti diberikan. Maka tugas negara, tugas pemerintah adalah menyiapkan itu, karena kita ngurus sekolah. Tugas industri pengusaha adalah menyiapkan spesifikasi yang ada. Mas, kalau sudah seperti itu, sudah ketemu, maka target dari perusahaan, target dari industri untuk seberapa produktivitas dia mesti dapatkan, pasti akan tertuju. Tapi kita call tinggi, kami mau tinggi dan kemudian tidak mendapatkan SDM yang baik. Jangan pernah bermimpi.